Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rubiatin, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bojonegoro. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit tentang aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang seorang pendidik diibaratkan seorang petani menanam padi yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur dengan menuntun tumbuhnya padi, memperbaiki kondisi tanah, memelihara atau merawat, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur, serta gulma yang mengganggu tanaman padi tersebut. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh karakter baik warga sekolah, dan kemudian akan terbentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik sekaligus pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran secara optimal. Dengan diterapkannya budaya positif, diharapkan murid memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Rencana aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu membuat keyakinan kelas yang berpihak pada murid sesuai kesepakatan bersama. 2. Melakukan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menghadapi perilaku pelanggaran murid dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. 3. Melaksanakan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat yaitu anggota KKG kelas di Kecamatan Sukosel. Adapun tujuannya yaitu memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya, menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid sehingga mampu bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka, mengupayakan pemberdayaan murid agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat, menumbuhkan murid berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dukungan yang saya butuhkan, yang pertama, kepala sekolah dan rekan sejawat sebagai role model teladan tumbuhnya budaya positif. 2. Sarana dan prasarana yang menunjang penerapan pembiasaan budaya positif. Ketiga, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat dalam pengawasan, menumbuhkan dan mengembangkan serta membiasakan budaya positif anak di luar sekolah. Yang menjadi tolok ukur yaitu murid dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam dirinya untuk melaksanakan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Terwujudnya lingkungan positif di kelas yang menjadikan murid nyaman, aman, dan harmonis dalam pembelajaran. Lini masa tindakan aksi nyata yang pertama, mendiseminasikan budaya positif kepada warga sekolah, menyebarkan pemahaman dan manfaat budaya positif, berkolaborasi dengan murid untuk membuat kesepakatan kelas, memajang kesepakatan kelas di papan pajangan, mengambil posisi kontrol sebagai manajer, kemudian menerapkan segitiga restitusi. Adapun rencana tindak lanjutnya yaitu saya akan membuat keyakinan kelas yang berpihak pada murid dan disepakati bersama setiap awal tahun pelajaran baru, mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi perilaku pelanggaran murid. Berikut dokumentasi aksi nyata yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Dengan kelas kita ya, nilai-nilai kita. Ayo.
bergerak berbagi untuk negeri, penggerak pendidikan, penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, Aro'aita ingkana. Kamu nyampe mana tadi? Aro'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Yaitu filosofi-filosofi beliau yang sangat memajukan pendidikan jika kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya bahwa guru itu sebagai penuntun, bukanlah penuntut. Jadi kita sebagai guru harus menuntun murid kita untuk mengembangkan bakat-bakatnya. Murid itu bukanlah kertas kosong, di mana kita sebagai guru bebas menuliskan apapun dalam kertas kosong tersebut. Namun murid itu sebagai kertas yang di sana sudah ada garis-garis samarnya. Jadi kita menebalkan garis-garis samar tersebut dengan memperbaiki lakunya agar anak benar-benar dapat mengembangkan potensinya dan kelak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia seutuhnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, murid itu adalah kunci utama selain pendidik. Jadi kita subjek dalam pendidikan. Di sini guru sebagai pembelajar atau sebagai pembelajar sepanjang hayat, yaitu penuntun, harus dapat menciptakan budaya positif dalam pembelajaran. Budaya positif itu dapat diciptakan dengan
membiasakan atau mempraktekkan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu sendiri dapat diciptakan dengan menciptakan atau mewujudkan lingkungan belajar yang positif. Nah, lingkungan belajar yang positif itu dapat kita wujudkan dengan diantaranya membuat keyakinan kelas yang kita pegang. Kita ajak anak-anak kita menuliskan nilai-nilai kebajikan yang nantinya bisa diterapkan, nilai-nilai kebajikan yang menurut mereka harus diterapkan agar nanti terbentuk kelas yang aman, nyaman, menyenangkan, dan pembelajaran yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga murid di sini benar-benar mendapatkan kemerdekaannya. Murid benar-benar dimanusiakan oleh kita sebagai guru. Nah, itu yang dikehendaki oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk menciptakan budaya positif itu, seperti tadi kita membuat keyakinan kelas, anak-anak kita minta untuk menuliskan dalam kertas kecil misalnya, untuk menarik motivasinya siswa, kita bisa membuat kertas kecil berwarna-warni, nanti kita tempelkan dan kita buat keyakinan kelas. Di situ nanti setiap anak bebas menuliskan nilai-nilai kebajikan apa yang ingin diterapkan. Misalnya, agar kelasnya bersih, maka nanti dia akan menuliskan jagalah kebersihan. Dalam menuliskan nilai-nilai kebajikan ini, alangkah baiknya memang ini disarankan kita tidak menggunakan kalimat negatif, karena kalimat negatif ini juga akan menimbulkan hal yang negatif pada murid. Jadi murid kita ajak untuk menuliskan dengan kalimat yang positif. Misalnya, agar kelasnya bersih, maka kita tidak dianjurkan untuk menuliskan jangan membuang sampah sembarangan, tetapi jagalah kebersihan. Untuk menghindari pertengkaran antar sesama murid, misalkan, maka kalimatnya bukan jangan bertengkar, tetapi jagalah kerukunan. Nah, demikian. Jadi kita biasakan kalimat-kalimat positif agar pada diri anak itu juga muncul budaya positif. Kita sering menghadapi murid kita melakukan pelanggaran. Nah, kembali ke tadi ya, ke keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas yang sudah kita buat, nanti kita sepakati. Jadi nanti bisa diringkas, mungkin kan dari beberapa murid kita akan menuliskan hal yang sama. Nah, dari situ nanti kita ringkas, lalu kita tetapkan sebagai kesepakatan. Jadi nanti semua anggota kelas, semua murid itu menuliskan nilai-nilai kebajikan yang nantinya dijadikan sebagai keyakinan kelas di kelas kita. Jadi dari nilai-nilai itu kita ringkas hingga nanti muncullah nilai-nilai yang akan mereka wujudkan, yang akan mereka tanamkan dari diri mereka. Dari nilai-nilai itu nanti kita pajang di tempat yang mudah dijangkau. Jadi nanti anak-anak akan sering melihatnya. Hal itu nanti akan menciptakan budaya positif di kelas kita. Selanjutnya, kita sering menemukan murid kita melakukan pelanggaran. Sebenarnya hampir semua orang atau semua murid kita itu pernah melakukan pelanggaran. Kita juga pernah sekolah dulu. Nah, kita juga tentu masih ingat bahwa kita pernah melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang kita lakukan itu pasti ada pemicunya. Iya, ada sanksinya. Sanksi, konsekuensi, hukuman itu dulu kita lakukan. Tapi kalau menurut filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini, hukuman itu sebenarnya akan menimbulkan identitas negatif pada murid. Dengan memberikan hukuman, maka nanti murid akan menjadi jera. Dengan memberi hukuman, nanti murid itu akan melakukan hal kebaikan hanya
ketika dipantau oleh Bapak Ibu gurunya. Namun ketika tidak ada pemantauan, maka si murid akan melakukan pelanggaran kembali. Menurut teori kontrol, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika murid kita melakukan pelanggaran, itu ada kebutuhan dari mereka yang belum tercukupi. Kebutuhan murid itu sama dengan kebutuhan manusia secara umum. Di antaranya kebutuhan untuk bertahan hidup, makan, minum, dan lain-lain itu. Kasih sayang atau rasa diterima. Jika anak itu kurang mendapatkan kasih sayang, maka nanti dia akan melakukan perilaku-perilaku yang melanggar. Ada lagi, mungkin ketika kita sedang mengajar, anak kita ada yang menengok-nengok ke jendela ketika ditanya, itu mas siapa ya? Itu mas Andi, kenapa ya menengok-nengok ke jendela? Itu bu, saya melihat itu loh. Itu ada. Nah, saya lapar bu, berarti kebutuhan makannya yang ingin dipenuhi. Ya ternyata dia melihat itu bu, saya melihat itu daun yang melambai-lambai begitu asiknya. Nah, itu berarti kebutuhan kesenangan. Dia senang melihat apa begitu. Ketika kita mengajar murid kita, mungkin ya tidak bisa mengerjakan atau mengantuk, atau ketika ditanya mengapa kamu tidak mengerjakan, mengapa kamu tidak semangat belajar, saya tidak bisa bu. Nah ini pun ada penyebabnya, yaitu si murid ternyata belum bisa memenuhi kebutuhannya, yaitu penguasaan. Si murid belum memahami materi, jadi itu kebutuhan penguasaan yang belum didapatkan. Selanjutnya, ketika murid kita melakukan pelanggaran, maka apa yang kita lakukan? Apakah kita menghukumnya? Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum itu misalnya ketika kita mengajar tadi ada anak yang menengok-nengok di jendela. Itu Mbak Dwi itu ngapain ya? Itu bu, saya melihat itu loh. Saya suka sekali melihat daun-daun yang melambai-lambai seolah menari. Nah, dia itu menari-nari padahal bu guru menjelaskan di depan. Atau padahal itu teman-temannya asik berdiskusi, tapi dia menari-menari. Nah, itu adalah pelanggaran yang dilakukan. Kalau kita sebagai mengambil posisi sebagai penghukum, maka itu langsung Mbak Dwi, karena kamu sudah melakukan pelanggaran, sekarang push up 50 kali. Nah, itu posisi kita sebagai penghukum. Itu tidaklah efektif karena akan membuat si anak jeda. Kemudian posisi yang kedua, yaitu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika Mbak Dwi tadi sebagai murid melakukan kesalahannya, menengok-nengok ke jendela, tidak memperhatikan penjelasan yang dilakukan oleh bu guru, kalau sebagai memberi rasa bersalah, pembuat rasa bersalah itu begini, tidak sekejam dengan penghukum tadi. Jadi ini lebih agak ramah, tapi ya agak, ini masih keras. Mbak Dwi, kamu tuh ya tidak bisa menghargai bu guru. Bu guru ini loh susah-susah menjelaskan kamu dari pagi sampai siang. Ini mulutnya sampai capek, ini berdiri di sini juga capek. Nah, dengan perkataan yang seperti itu murid kan akan merasa bersalah, ya kan? Nah, dengan pemberian kata-kata atau posisi kontrol seperti itu akan menjadikan murid kurang efektif dalam pembelajarannya, kurang efektif dalam perbaikan dirinya. Jadi itu juga kurang efektif untuk posisi kontrol yang kedua. Posisi kontrol yang ketiga, guru sebagai pemantau. Nah, di sini guru memantau Mbak Dwi yang melakukan pelanggaran tadi, misalnya tidak pakai kaos kaki. Ini sudah ramah lagi, tidak sekeras posisi kedua. Mbak Dwi, ini tidak pakai kaos kaki. Kenapa? Kaos kaki saya basah. Oh, sebenarnya Mbak Dwi itu
bisa melakukan hal yang lebih parah lagi, tidak pakai sepatu. Karena ini memang kaos kakinya basah, yaudah, berarti Mbak Dwi akan mengertikan apa yang akan dilakukannya untuk kedepannya. Iya Bu, saya akan memakai kaos kaki dan mencucinya itu ketika hari Minggu atau memiliki kaos kaki yang lebih dari satu bisa digunakan untuk hadiah. Posisi kontrol yang keempat, guru sebagai teman. Di sini guru melakukan pendekatan. Ini lebih halus lagi. Jadi guru itu seolah-olah menjadi teman bagi muridnya. Anakku, kenapa sih tadi kok tidak mengerjakan? Kenapa kok tadi kok menengok-nengok ke jendela? Kalau ada masalah, kita bicarakan. Guru ini loh teman kalian. Nah, pendekatan seperti itu. Selanjutnya, posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Ini yang paling efektif. Ketika anak melakukan pelanggaran, maka kita giring. Kita menuntun anak untuk menentukan, untuk mencari solusinya. Misalkan ada anak yang bertengkar, jangan langsung, ayo kamu bertengkar. Sekarang lari 5 kali, memutari lapangan. Nah, berkeliling lapangan itu tidak diperkenankan. Bagaimana baiknya? Anak yang bertengkar tadi kita panggil, kita tuntun. Bagaimana kalau kamu itu melakukan kesalahan? Tadi bertengkar, ya Bu, ini baju saya ditarik oleh Anis sampai ini kancingnya lepas. Nah, maka si Anis kita beri penguatan. Anis, kamu melakukan kesalahan pasti ada penyebabnya. Nah, sekarang kancing bajunya Dwi tuh rusak, itu lepas kan? Kamu tahu apa yang akan kamu lakukan? Iya Bu, saya akan memperbaikinya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, itu saya tidak bisa menjahit Bu. Baiklah, ini Bu Guru ajarkan cara menjahitnya. Nah, saya tidak punya benang Bu. Nah, pasti ini pemecahannya akan berkepanjangan. Gak punya benang, ini Bu Guru punya. Nah, nanti kamu tahu kan bagaimana selanjutnya? Ya Bu, saya akan memasang kancingnya Dwi yang terlepas hingga terpasang kembali. Nah, demikian. Itu kita sebagai kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Nah, si anak itu melakukan pelanggaran, kita bisa melakukan kontrol terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Caranya yaitu dengan yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas sama temannya? Bu Guru, dulu juga pernah melakukan hal yang sama dengan kalian. Nah, kalau dikatakan seperti itu, si anak kan tidak akan merasa bersalah. Juga, oh ternyata Bu Guru juga sama, berarti kita nggak masalah. Nah, pasti akan ada penguatan dalam dirinya. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Oh, wajar berarti ya? Oh enggak, tanpa kesalahan. Itu pada tahap menstabilkan identitas. Jadi si anak tadi identitasnya yang bersalah tidak kita tampakkan, tapi itu merupakan suatu kewajaran. Itu merupakan hal yang wajar kita lakukan. Kemudian tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakan si anak tadi kan salah, namun kita memvalidasinya. Kamu tadi melakukan ini, kamu melakukan hal itu pasti ada penyebabnya. Namun di sini ibu tidak ingin mencari penyebabnya. Ibu guru tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang memulai. Namun di sini apa yang akan kamu lakukan setelah kamu melakukan kesalahan tersebut? Iya Bu, saya akan meminta maaf. Nah, seperti itu validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah selanjutnya kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama dengan siswa. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat terkait tindakanmu tadi? Iya Bu, kita harus rukun, kita harus saling menghargai, kita harus menjaga sopan santun, kerukunan sesama teman. Nah,
Tahu kan? Berarti kamu tahu apa yang akan kamu lakukan. Iya, saya akan meminta maaf, saling memaafkan, dan kedepannya tidak akan melakukan kesalahan lagi. Bagus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sita Fahrunisa, kelas 6 SDN Purwa Asri 1. Saya senang sekali diajar guru biatin karena kegiatan belajar mengajar tidak hanya di kelas, tetapi sering di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan. Dan saya bersama teman-teman bisa belajar sambil bermain. Banyak permainan yang kami lakukan dan kami dapat menyerap materi dengan baik. Semoga ke depan semua guru di SDN Purwa Asri 1 memiliki cara mengajar yang sama seperti guru biatin. Terima kasih guru Bi, semoga selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sungkowo, guru SDN Purwa Asri 1. Saya senang sekali dan apresiatif sekali dengan adanya guru kita, teman kita, guru biatin yang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 5 sebagai rekan satu kerja, satu lembaga. Saya sangat merasa bangga dengan keteladanan guru B. Mereka sangat antusias dalam memajukan pendidikan sehingga sangat menginspirasi teman-teman yang ada di lembaga kami yaitu SDN Purwa Asri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunarti, SPD, Kepala Sekolah SDN Purwa Asri 1. Saya merasa bangga karena ada salah satu guru saya yang dapat mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 5, yaitu Ibu Rubiatin. Dengan tergabungnya Ibu Rubi dalam komunitas CGP ini, yang angkatan 5 membawa dampak positif bagi pendidikan di SDN Purwa Asri 1 ini. Guru-guru saya semua mengikuti jejak Bu Rubi menjadi guru yang mandiri dan inovatif. Semoga ke depan pendidikan di SDN Purwa Asri 1 ini semakin maju lagi. Saya mendukung penuh untuk Bu Rubi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Bu Rubiatin dapat menuntaskan pendidikan calon guru penggerak ini hingga lulus menjadi guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.